Saudara, jauh sebelum penjajah Belanda datang, Jepang datang, jauh sebelum Indonesia lahir, jauh sebelum NKRI ada, jauh sebelum Pancasila dikenal orang, jauh saudara sebelum Bhinneka Tunggal itu dikenal orang, saudara, ulama-ulama sudah datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Bagaimana kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, saudara, semua berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Apakah itu kerajaan Mataram atau itu kerajaan Demak dan lain sebagainya, saudara, itu perjuangan ulama. Para habaib datang ke negeri ini bersama para ulama menyebarkan Islam, saudara, termasuk di masjid yang kita ada pada malam hari ini, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, saudara, yang dulu diundang oleh Prabu Brawijaya, saudara, untuk apa? Untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Saat itu Prabu Brawijaya, saudara, sebagai Raja Mojopahit, kewalahan. Di mana-mana ada perjudian, di mana-mana ada orang mabuk-mabukan, di mana-mana ada pelacuran, saudara. Tingkat kerusakan masyarakat, khususnya para bangsawan, khususnya para hulu balang kerajaan, sampai sudah terlalu parah. Akhirnya Prabu Brawijaya, saudara, atas saran istrinya mengundang keponakan sang istri yang kita kenal saat ini dengan Raden Rahmatullah dengan julukan Sunan Ampel. Sunan Ampel tidak datang sendiri, datang dengan ayahnya, saudara. Ayahnya turun di Tuban, berdakwah di Gresik, saudara, Maulana Malik Ibrahim. Sementara Raden Rahmatullah dibawa ke tempat ini berdakwah, dapat tugas khusus. Bagaimana hulu balang kerajaan itu, saudara, supaya tidak sabung ayam, supaya tidak berjudi, supaya tidak berzina, supaya tidak melakukan berbagai macam kemunkaran. Dan Sunan Ampel berhasil, saudara, menyadarkan para tentara kerajaan, bahkan di antara mereka banyak yang masuk Islam. Itu perjuangan ulama sebelum Indonesia lahir, sebelum NKRI ada, sebelum Pancasila ada, sebelum Bhinneka Tunggal Ika ada, sebelum UUD 45 ada, saudara. Jangan coba-coba menghapus fakta sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu datang penjajah Portugis, penjajah Spanyol, penjajah Belanda, ulama tidak diam, saudara. Ya, kerajaan-kerajaan boleh tumbang, kesultanan-kesultanan boleh tumbang, tapi ulama-ulama kita tidak ada yang tumbang, saudara. Mereka terus membangun pesantren-pesantren di mana-mana, mencerdaskan umat, mencerdaskan rakyat, mengajarkan mereka cara membaca, cara menulis, membentengi akidah mereka, mengajarkan mereka syariat Islam, dibentengi di mana-mana, saudara. Kalau tidak ada perjuangan ulama, 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Kristen. Ini bangsa bisa jadi Kristen semua, saudara. Tapi 350 tahun kita dijajah oleh penjajah Kristen, umat Islam tetap mayoritas. Sampai Belanda angkat kaki dari negeri ini, umat Islam tetap 90% di Republik ini, saudara. Apa saat itu NKRI sudah ada? Apa Pancasila sudah ada? Apa Bhinneka Tunggal Ika sudah ada? Apa tentara sudah lahir? Apa polisi sudah ada? Belum ada, saudara. Ulama yang pimpin umat, saudara, catat dalam sejarah, di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, saudara, di setiap provinsi, di mana-mana, saudara, itu para kiai kita di siang hari membuka kitab, mengajar ilmu dan adab kepada masyarakat. Tapi di malam hari mereka ajak kaum santri panggul senjata, saudara, untuk menyerang pos-pos keamanan penjajah di mana-mana, saudara. Di Jawa Barat, saudara, contohnya di era Bogor ada Mama Bakri, ada Mama Abdullah bin Nuh, ada Mama Falak, ulama-ulama pejuang. Di Tasik, saudara, satu pesantren dengan para kiainya dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Zainal Mustafa melawan tentara Jepang, sampai mereka semua dibunuh, pondok pesantrennya dibakar, istrinya dan putri-putrinya disembelih, saudara. Kemana tentara? Belum ada. Kemana polisi? Belum ada, saudara. Jangan dihapus perjuangan ulama.
Jangan dihapus jasa para kiai pertahankan republik ini. Mereka yang mempertahankan negara ini, mereka yang mengusir penjajah, saudara. Bahkan begitu tentara Jepang masuk, mereka perang habis-habisan, mereka usir Jepang. Bahkan begitu Belanda mau balik lagi kemari, saudara, justru Nahdlatul Ulama mengeluarkan risalah jihad pada tanggal 22 Oktober yang kemudian disambut oleh Bung Tomo, dan terjadilah peristiwa 10 November. Kiai-kiai dan para santri dari pondok pesantren turun ke Surabaya untuk usir penjajah, saudara. Takbir, takbir. Saya tanya, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Jasa kiai besar tidak? Jasa NU besar tidak? Jasa ulama besar tidak? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di tahun 1965, begitu PKI merongrong republik ini, saudara, mereka sembelih kiai kita, mereka bakar pondok pesantren kita, jenderal-jenderal kita diculik, disembelih, saudara, dimasukkan ke lubang buaya oleh mereka. Lagi-lagi, saudara, umat Islam, NU-nya, Bansernya, Ansornya, Muhammadiyahnya, Persisnya, Wasliyahnya, Al-Irsyadnya, Robitohnya, Jamiat Khairnya, semua ramai turun-turun ke jalan, saudara, untuk perang melawan PKI di mana saja berada. Takbir. Andai kata ulama tidak turun, kiai tidak turun, saudara, TNI nggak mampu menghadapi PKI. 7 jenderalnya udah keok mati, saudara. Jangan lupa, TNI udah kocar-kacir, polisi kocar-kacir. Kalau ulama tidak turun tangan, saudara, hancur negeri ini. Bang Kito sama tanya sekali, kalau gitu jasa para ulama besar tidak? Jawab yang kompak, jasa kiai besar tidak? Jasa santri besar tidak? Tahu-tahu sekarang udah merdeka, udah enak, polisi pakai punya bintang, jenderal punya bintang. Tahu-tahu sekarang ulama dikriminalisasi. Tahu-tahu ulama dimakarisasi. Tahu-tahu ulama disebut anti NKRI. Lu belajar NKRI dari mana, Tong? Kalau nggak ada ulama, nggak mungkin dia kenal NKRI, betul? Betul. Saudara, tolong catat, itu kata NKRI, itu perjuangan ulama, itu perjuangan Masyumi, saudara. Perjuangan Masyumi pada saat negeri kita menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. NU-nya, Muhammadiyahnya gabung di Masyumi, saudara. Kemudian sama-sama mereka berjuang di konstituante, saudara, di parlemen. Akhirnya diajukan oleh Pak Nasir, saudara, yang ketika itu terkenal Bapak Muhammad Nasir, saudara. Beliau ajukan mosi integral, akhirnya diterima oleh seluruh anggota parlemen. Mulai saat itu Republik Indonesia Serikat bubar dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berarti jasa siapa? Jasa siapa? Jasa siapa? Dulu kita nggak ada tentara, nggak ada polisi. Dulu adanya Laskar Hizbullah. Laskar, saudara, laskar Islam yang ada, saudara. NU punya laskarnya, ada Ansornya, ada Bansernya, saudara. Muhammadiyah juga punya laskarnya. Mereka bergabung menjadi Laskar Hizbullah. Kemudian laskar-laskar ini digabung menjadi TKR, saudara, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah lagi menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Dan sekarang berubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Siapa yang bangun? Yang bangun seorang ustadz dari Madrasah Ibtidaiyah di Yogyakarta, namanya Sudirman. Subhanallah, ternyata Jenderal Sudirman itu siapa? Ustadz. Ustadz Ibtidaiyahnya aja bisa bikin tentara, apalagi kiai, ya saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi tentara polisi jangan kurang ajar sama kiai, kualat. Betul? Kira-kira jelas tidak? Tentara dan polisi harus bersama habaib, harus bersama ulama, harus bersama kiai.
menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga UUD 45, menggandang kebangkitan PKI, dan hancurkan saudara siapa saja yang ingin menghancurkan Indonesia. Betul? Takbir. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu jasa ulama besar tidak? Besar tidak? Besar tidak? Jadi kalau saat ini ulama dibilang anti NKRI, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Pancasila, kurang ajar tidak? Ulama dibilang anti Bhinneka Tunggal Ika, kurang ajar tidak? Mana tuh orangnya? Kira-kira jelas gak? Ini kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas gak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Udah malam. Paham belum? Belum, gagal paham ente. Masya Allah, mudah-mudahan semua paham. Saya sengaja saudara, saya sampaikan ini. Saya nggak terima kalau ulama dimarginalkan. Saya tidak terima kalau kiai dimarginalkan, saudara. 10 tahun terakhir ini, saudara, sakit hati kita, saudara. Ulama dihina-hina, ulama dicela-cela oleh kaum liberal, oleh kaum sekuler. Ulama dibilang ketinggalan zaman, ulama dibilang saudara ortodok, ulama dibilang konservatif. Selalu dihina, selalu dilecehkan, saudara. Bahkan saudara, mereka sebarkan isu dan fitnah. Apa mereka bilang? Umat Islam sudah tidak tunduk kepada ulama. Ulama sekarang sudah tidak dihormati oleh umat Islam. Ulama sekarang sudah tidak punya pengaruh. Ulama sekarang ini, saudara, udah nggak dihargai oleh umat Islam. Dan berapa banyak umat Islam yang terpengaruh dengan fitnah semacam itu, saudara? Betul? Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka fitnah, ulama sekarang udah nggak mungkin bisa satukan umat. Umat Islam nggak mungkin bisa bersatu. Terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak partai politiknya, terlalu banyak ormasnya, terlalu banyak majelisnya. Mana mungkin mereka bisa bersatu, dan mana mungkin ulama bisa menyatukan mereka. Dihina, dilecehkan, direndahkan, saudara. Dan ulama cuma dijadikan sekrup, saudara. Kalau ada ribut-ribut, ulama dipanggil, disuruh jadi belangwer, saudara. Suruh padamkan itu api kebakaran, saudara. Betul? 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 Tapi alhamdulillah, dengan aksi 212 ada pertolongan Allah. Maka itu tadi, saudara, kalau kita bersatu, Allah tolong kita. Yang kita nggak bisa kerjain, Allah yang selesaikan, saudara. Mari kita lihat. Begitu di mana-mana sudah mengatakan nggak mungkin umat Islam bisa bersatu, nggak mungkin umat Islam ini, saudara, begitu banyak kelompoknya, mustahil bersatu. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, saudara, Allah berikan minhatun ilahiyah. Melalui aksi 212, hampir 8 juta umat Islam dari berbagai macam aliran, berbagai macam mazhab pemikiran, saudara, berbagai macam ormas, berbagai macam partai, mereka turun untuk tujuan yang sama ke Jakarta, saudara. Mereka di sana nggak bertanya, oh kamu FPI, kamu NU, kamu Muhammadiyah. Enggak, kamu Muslim, saya Muslim. Kita datang untuk sama-sama bela Islam. Takbir. Indah tidak? Sekarang saya tanya, ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Jawab yang kompak, ternyata bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Siapa yang menyatukan hati kita? Siapa yang maha menyatukan? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi.